Pernah kepikiran nggak gimana sistem paling vital di tubuh kita bisa runtuh? Ini bukan cuma soal satu kegagalan, tapi lebih kayak efek domino. Nah, hari ini kita bakal bongkar prosesnya satu persatu. Oke, jadi gini, coba bayangin deh. Tubuh kita ini punya sistem transportasi super canggih. Jantungnya itu ibarat pompa utama, pembuluh darahnya itu jalan tol yang menyebar ke seluruh penjuru, dan darah ini mobil kargo yang bawa semua kebutuhan penting. Dan sistem ini kerjanya luar biasa loh. Dia ngirimin semua yang kita butuhin ke setiap sudut tubuh, semuanya sekaligus. Tujuannya simpel banget sebenarnya, ngejaga biar tiap sel di tubuh kita dapat jatah buat hidup. Kondisi ideal ini para ahli menyebutnya homeostasis, keseimbangan yang sempurna. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau sistem super canggih ini mulai rusak? Ini bukan cuma soal satu komponen yang error loh, ini benar-benar reaksi berantai, kayak serangkaian domino yang jatuh. Siap? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin kerusakannya, kita harus paham dulu gimana kondisi normalnya. Pas semuanya seimbang, fondasi dari homeostasis, sirkulasi. Lanjut, bagian kedua, ketika tekanan meningkat. Nah, ini dia domino pertama yang jatuh. Seringkali jatuhnya itu diam-diam. Namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini nih, pemicu stres kronis yang pelan-pelan ngerusak fondasi sistem kita. Jadi, hipertensi itu apa sih? Gampangnya, ini kondisi di mana tekanan darah ke dinding arteri kita itu ketinggian terus. Secara teknis, rumusnya itu curah jantung dikali resistensi perifer. Nah, kalau resistensi atau hambatannya ini tinggi terus-menerus, disitulah masalahnya mulai muncul. Tubuh kita itu punya sistem canggih buat ngatur tekanan, namanya sistem RAES. Coba lihat deh, ginjal ngerasa aliran darah kurang, terus dia ngeluarin renin. Ujung-ujungnya, pembuluh darah jadi kenceng, tekanan pun naik. Normalnya ini bagus. Tapi, kalau sistem ini nyala terus-terusan, jadinya overaktif, nah inilah yang bikin hipertensi makin parah. Dan jangan salah ya, tekanan tinggi itu bukan cuma sekedar angka di alat tensi. Itu kekuatan fisik yang nyata. Bayangin aja, ada tekanan konstan yang ngehantam sistem kita dari dalam. Jantung dipaksa kerja rodi sampai ototnya menebal, lapisan pembuluh darah yang alus itu jadi terkikis. Nah, kerusakan fisik inilah yang jadi pemicu peradangan, numpukin plak dan nyiapin panggung buat domino selanjutnya jatuh. Masuk ke bagian 3, krisis oksigen. Inilah domino berikutnya. Pembuluh darah yang tadinya rusak dan sekarang makin sempit, akhirnya bikin pasokan macet total. Kondisi ini namanya iskemia. Ini benar-benar krisis rantai pasokan, di mana sel-sel kita mulai kelaparan, nggak dapat sumber daya paling penting, yaitu oksigen. Dan proses ini bukan main-main, cepat banget kejadiannya. Dalam hitungan detik, produksi energi normal langsung anjlok. Masuk ke hitungan menit, sel beralih ke mode darurat, tapi malah ngasilin asam laktat yang beracun. Akhirnya, ada titik di mana udah nggak bisa balik lagi. Selnya kebanjiran kalsium, enzim perusak aktif, dan selnya mati. Ini krisis biokimia yang terjadi detik per detik. Persis seperti yang terjadi pas serangan jantung atau stroke. Terus gimana dokter bisa tahu kerusakan ini udah terjadi? Nah, ini cerdasnya. Pas sel otot jantung itu mati, mereka itu ngelepasin jejak ke dalam darah. Semacam protein penanda, namanya troponin. Jadi, dengan tes darah sederhana, dokter bisa lihat jejak ini dan tahu, oke, kaskade kerusakan yang fatal ini udah kejadian. Dan domino berikutnya pun terdorong. Kita masuk ke bagian 4, kaskade pembekuan darah. Jadi gini, kerusakan pembuluh darah yang tadi kita bahas itu nggak cuma bikin pasokan oksigen macet, tapi juga bisa nimbulin masalah lain yang sama bahayanya, pembekuan darah yang nggak normal. Ada 3 pemicu utamanya, yang dikenal sebagai trias Virchow. Pertama, dinding pembuluh darahnya luka, ya gara-gara hipertensi tadi. Kedua, aliran darahnya nggak lancar, jadi faktor-faktor pembeku darah nggak kebuang. Dan ketiga, darahnya sendiri jadi lebih kental atau lengket. Nah, yang paling penting di sini adalah biasanya bukan cuma satu penyebab. Seringnya, kombinasi dari 3 hal inilah yang menciptakan badai sempurna buat ngebentuk gumpalan darah berbahaya atau trombus. Masalahnya jadi makin gawat kalau sepotong gumpalan itu lepas. Nah, potongan yang jalan-jalan ini namanya embolus. Ini bahaya banget, karena dia bisa ngalir kemana aja dan nyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil. Disinilah masalah yang tadinya lokal jadi ancaman buat seluruh tubuh. Contohnya, gumpalan dari kaki bisa lepas, jalan-jalan, terus nyangkut di paru-paru. Itu bisa fatal.
Oke, sekarang kita sampai di akhir dari rangkaian ini. Domino terakhir yang paling parah. Bagian 5, ketika sistem gagal total. Ini adalah tahap akhir yang kita kenal sebagai syok. Di titik ini, semua mekanisme pertahanan tubuh kita udah kewalahan. Sistemnya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan mulai masuk ke spiral kegagalan total. Penting buat diingat, syok itu bukan satu penyakit tunggal. Ini adalah kondisi kegagalan sistemik yang bisa punya banyak penyebab. Analoginya gampang kok, ada syok hipovolemik, ibaratnya tangki bensin kosong. Ada kardiogenik, itu mesinnya rusak. Dan ada distributif, yang kayak pipa bocor di mana-mana. Penyebabnya beda, jadi cara nanganinnya juga beda total. Di tahap ini, kondisinya makin parah. Seluruh jaringan tubuh kekurangan oksigen, dan lagi-lagi beralih ke metabolisme darurat yang ngasilin asam laktat. Akibatnya, tubuh jadi terlalu asam. Ironisnya, asam yang diproduksi tubuh sendiri ini malah jadi racun. Dia ngelemahin kerja jantung, yang justru makin memperparah masalah yang lagi coba diatasi. Lingkaran setan kan? Dan di kasus syok yang paling ekstrim, bisa muncul kondisi yang benar-benar mengerikan dan paradoks. Namanya DIC. Di satu sisi, ribuan gumpalan darah kecil terbentuk di seluruh tubuh, nyumbat organ-organ vital. Tapi di sisi lain, karena semua bahan pembuku darah udah habis kepake, tubuh justru mengalami pendarahan hebat yang nggak bisa dihentikan. Jadi bayangin, tubuh secara bersamaan mengalami pembekuan dan pendarahan sampai mati. Ini benar-benar paradoks klinis. Logikanya kan kalau pasokan darah macet, solusinya ya dibuka lagi alirannya kan? Kedengarannya simpel, tapi ternyata tubuh kita menyimpan satu kejutan terakhir. Dan ini cukup tragis. Fenomena ini namanya cedera reperfusi. Jadi ketika aliran darah yang membawa oksigen tiba-tiba dipulihkan ke jaringan yang udah lama kelaparan, itu malah bisa nimbulin kerusakan tambahan. Kenapa? Karena kedatangan oksigen secara tiba-tiba ke sel yang udah rapuh, itu bisa memicu ledakan molekul-molekul perusak. Coba deh bayangin, mesin yang udah setengah rusak, terus kita geber pakai bahan bakar oktan tinggi. Bukannya benar malah bisa makin hancur kan? Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang cukup bikin merinding. Oksigen, elemen yang jadi sumber kehidupan kita, dalam kondisi tertentu justru bisa jadi pemberi pukulan terakhir. Ini nunjukin betapa rapuhnya keseimbangan dalam sistem sirkulasi kita. Bahkan sesuatu yang kita anggap sebagai obat atau solusi bisa jadi bagian dari masalah itu sendiri. Dan memahami paradoks inilah yang terus mendorong dunia medis untuk mencari cara yang lebih cerdas dan lebih baik lagi dalam menyelamatkan nyawa.